Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nur Imaniah, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan teknik penyusunan atau cara penyusunan perda atau peraturan daerah. Di sini langsung saja, kerangka peraturan daerah itu yang pertama itu judul, kedua pembukaan, ketiga batang tubuh, keempat penutup, kelima penjelasan jika itu diperlukan, keenam lampiran jika itu diperlukan juga. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu judul, di mana judul peraturan daerah itu memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan daerah tersebut. Nama peraturan daerah itu dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah tersebut, serta judul itu ditulis seluruhnya menggunakan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri dengan tanda baca. Contohnya seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dinas desa atau dinas daerah. Nah, akan saya kasih contoh. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian kedua, yaitu pembukaan. Pada pembukaan ini, sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah itu kita cantumkan frase, yaitu dengan mengharap berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Nama jabatannya itu ditulis dengan huruf kapital juga dan diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan angka koma. Selanjutnya, bagian di dalam pembukaan itu kita isi dengan considerans, yaitu diawali dengan kata menimbang. Consideran itu memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah tersebut. Nah, di peraturan daerah kita itu ada latar belakangnya gitu ya. Nah, selanjutnya pokok-pokok pikiran itu atau konsideran itu peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Pokok-pokok pikiran itu hanya menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran itu dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Oke, akan saya kasih contoh. Kita masuk ke dasar hukum. Ke dasar hukumnya itu diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum itu memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum tersebut, sebagai dasar hukum peraturan daerah yang ingin kita buat atau tentang permasalahannya. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum itu lebih dari satu, maka urutan pencantuman perlu diperhatikan tata urutannya. Selanjutnya, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR itu tidak digunakan sebagai dasar hukum kecuali secara tegas dan telah memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang kita maksud atau yang telah kita buat. Nah, selanjutnya diktum ini masih menjadi bagian dalam dasar hukum. Diktum yaitu terdiri dari kata memutuskan, menetapkan, dan nama peraturan daerah tersebut. Kata memutuskan itu ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan kata tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Nah, akan saya kasih contoh. Oke, selanjutnya sebelum kata memutuskan itu dicantumkan frase, yaitu frasenya dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, itu saya mengambil contoh di bagian Indragiri Hilir. Sudah itu yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Akan saya kasih contoh juga, teman-teman. Oke. Selanjutnya, kata menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan
yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah itu dicantumkan lagi setelah kata penetapan dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Tanda baca titik saja, tidak tanda baca titik 2. Oke, saya kasih contoh. Memutuskan titik 2, di bawahnya menetapkan titik 2, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang tata cara teknik penyusunan peraturan daerah. Nah, itu contohnya. Akan saya kasih contoh. Oke. Yang selanjutnya, bagian sesudah pembukaan itu adalah batang tubuh, di mana batang tubuh peraturan daerah itu memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Pada umumnya, substansi dalam batang tubuh itu dikelompokkan ke dalam ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana, itu jika diperlukan, ketentuan peralihan, jika itu juga diperlukan, selanjutnya itu ketentuan penutup. Dalam pengelompokan substansi itu, sedapat mungkin diakhiri adanya bentuk ketentuan lain atau sejenisnya. Oke. Selanjutnya, substansi yang merupakan sanksi administrasi atau sanksi keperdataan itu dirumuskan menjadi satu bagian atau satu pasal saja dengan norma yang memberi sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, maka sanksi administratif atau sanksi keperdataan itu dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian pasal tersebut. Dengan demikian, hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi keperdataan, dan sanksi administratif dalam satu bab. Nah, itu bisa dibagi-bagi gitu ya. Selanjutnya, urutan pengelompokannya itu sebagai berikut. Yang pertama, bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf. Yang kedua, bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf. Yang ketiga, bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. Nah, itu urutannya. Oke, selanjutnya masuk pada bagian ketentuan umum, di mana ketentuan umum itu diletakkan dalam bab ke-1. Jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab, maka ketentuan umum itu diletakkan dalam pasal pertama. Ketentuan umum itu dapat memuat lebih dari satu pasal. Ketentuan umum itu berisi batasan pengertian atau definisi. Kedua, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan. Yang ketiga, hal-hal yang lain bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud, dan tujuan. Selanjutnya, bagian penutup. Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat yang pertama, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah. Yang kedua, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Yang ketiga, pengundangan peraturan daerah. Yang keempat, akhir bagian penutup. Selanjutnya, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Contohnya, agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat yang pertama, tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan. Yang kedua, nama jabatan. Yang ketiga, tanda tangan pejabat dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Selanjutnya, rumusan dan tanggal pengesahan atau penetapan itu diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama pejabat itu ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan itu diberi tanda koma. Oke. Pengundangan peraturan daerah itu memuat nama dan tanggal pengundangan, nama jabatan yang berwenang yang mengundang, dan tanda tangan, serta nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Selanjutnya,
Penjelasan itu jika diperlukan saja ya teman-teman, serta lampiran itu juga jika diperlukan. Baiklah, sampai di sini saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.